ada juga satu tadi orang beri lapor sekolah. Oh dia sodoi ampai, dia terada doi segala macam. Saya tak tahu pun sakit. Itu kalau saya tidak duit atau Korea tidak duit, kenapa tidak berjalan 3 tahun yang lalu? Ya kan? Maka sekarang orang agresif dalam minggu ini itu sudah mulai tanam. Kalau mereka orang hebatnya, mana korban Balio, mana korban? Ada yang bilang, waduh, ini kok sudah ada kampanye kan di Flores Timur? Memang tidak ada kampanye. Tetapi pandailah kita menggunakan waktu yang belum memasuki tahapan-tahapan pilkada. Itu baru, sehingga orang tidak bisa ribut. Orang bilang, oh mau ribut mulai 3 tahun ini Paluman Sujar. Ya memang ada KPU PRI, tidak ada. Itu orang melakukan sosialisasi, itu diperbolehkan. Begitu juga sekarang bendera, Balio dan sebagainya. Nanti, ini sekarang belum ada. Setelah penetapan calon bupati, wakil bupati atau gubernur wali kota sudah ditetapkan, disitulah kita tidak boleh menempelkan lagi kalau sudah mulai masa kampanye. Nah, saya sudah beritahu teman-teman, wali bapak sekarang juga saya beritahu, nanti yang ada ditempati oleh bendera dan Balio, cabut dulu. Nanti tolong ngetin sini juga cabut dulu, simpan. Sebab nanti ada penetapan nomor. Maka yang ini bendera-bendera itu sebagai tolong beri stiker nomor berapa? 1 kah, 2 kah, 3 tinggal tempel. Lalu datang lagi bendera yang baru lagi, dia sudah ada nomor dan sebagainya. Jadi itu harus tolong pandai. Sekarang mereka pusing kalau mereka tidak bisa menyerang kita. Mereka nyeranglah melalui jalur independen, menyeranglah melalui umur dan sebagainya. Nah, menyeranglah mengenai masa, tolong mengenai pasar. Kenapa Anda tidak mau berbuat? Anda hanya mengkritik orang lain punya cara. Ini strategi Bapak. Sehingga kan cepat bagi orang ingat. Oh ini yang mungkin belum ketemu. Oh ada wajah Pak Saka itu di Balio itu bersama dengan saya. Ini strategi yang telah lakukan. Mereka tidak lakukan. Tetapi ini ketemu juga orang lagi betul ya. Ngomel-ngomel ataupun membuat kritikan yang tidak mencoba, yang memang buruk adanya. Jadi tidak membangun. Nah, jadi Bapak itu yang saya mau sampaikan Bapak. Lalu kaitan tadi yang saya bilang dengan independen, ini kita harus pahami bersama benar-benar. Jadi di dalam undang-undang pemilu itu sudah diatur mengenai bahwa kita mencari seorang pemimpin sekaligus pelayan, bukan hanya pemimpin, pelayan dia itu ya, adalah melalui 2 cara. Partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Itu dijamin hanya untuk cara. Tapi kalau dia jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, dia bukan lagi gubernur wali kota independen, hanya melalui cara. Tapi dia bupati Flores Timur, bupati Kupang dan sebagainya. Tidak ada lagi nanti kalau ketemu dengan menteri, presiden sana, presiden tanya, bupati independen nggak? Bupati perantau? Tidak. Sebab nanti yang dia perjuangkan itu rakyat 1.000 secara keseluruhan, baik yang tidak memilih dia maupun yang memilih dia. Itu yang baru benar. Jadi orang punya jaring. Kalau bilang seolah kalau independen tidak ada punya jaringan. Mulanya sebelum mulai saya jadi bupati aja saya punya apa? Itu jaringan-jaringan itu sudah terjadi. Kalau tidak mana mungkin saya bisa punya kampus besar, punya persekolah semua. Macam contoh barusan saya edarkan juga. Ketua Komisi 5 DPR RI orang PDIP itu. Di orang Dayak yang tinggal di rumah saya. Saya didik dari SMP. Murid saya. Jadi ketua komisi dia datang hormat sama saya, Bapak apa yang saya bisa bantu untuk yang kampus. Dan Bapak kalau nanti jadi bupati kami PK, dia itu urusan apa ketua mengenai bandara, jembatan, jalan-jalan dan sebagainya itu dia semua. Masuk perhubungan dan sebagainya. Jaringan itu apalagi kalau jadi bupati, kepala Saka juga. Saya dulu kepala dinas sudah punya jaringan. Bupati itu kadang-kadang hanya sebagai memperkuat, tapi yang membuat jaringan itu kami ini yang keliling mencari bagaimana jaring. Jadi kalau omongan berita bahwa Laskar atau independen tadi itu tidak mempunyai jaringan itu bohong, merendahkan. Apalagi bilang bahwa nanti di DPRD susah kalau jadi independen, karena dia bilang, nanti di DPRD itu goncanglah, stabil lah. Loh, Ratu maju untuk mensejahterakan rakyat. Programnya untuk Ibu Ratu untuk melawan rakyat, untuk memprotes. Jadi bisakah rakyat yang di belakang Ibu Ratu bisa menunjukkan power? Dan juga bupati itu diberikan kewenangan. Kami dapat undang-undang peraturan kewenangan atributif dengan menggunakan hak diskresi dan lain sebagainya. Bisa. Misalnya, kan anggota dewan tadi, kalau dengan bupati wakil bupati kami merapatkan mengenai APBD. Lalu pada waktu tanggal 31 sebelum pukul 00
harus disahkan. Lalu mereka tapi ternyata sampai sekarang ini, nah, mana ada yang mau temu tanda tangan? Cepat, kok tidak doi aspirasi atau doi yang lain? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak tanda tangan, kami yang tanda tangan, saya bisa pasarkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun tidak ditolak. Kita menggunakan platform yang sendiri. Lalu ada sanksi. Semua anggota DPRD 30 orang itu dengan bupati dan wakil bupati tidak terima gaji selama 6 bulan. Bantuan dari pusat juga diterima. Sekarang pertanyaan mereka mau jadi wakil rakyat yang baik atau tidak? Itu rakyat atau Ibu bisa ngamuk dengan mereka. Kamu ini kalau kepentingan kamu bisa mengorbankan kami. Saya yakin tidak. Mereka akan datang. Kalau memberikan TPR, saya baca itu Bambang Wakil kalau dia ngomong bagus. Itu semua mereka akan datang dengan keperluan mereka yang masing-masing. Jadi itu Mama Bapak tidak bisa dikecilkan ya, supaya Mama Bapak bisa omong gini supaya bisa jawab mereka. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saya dan Pak Saka, ya, kami punya pensiun kan? Ini kan kami mantan pejabat kok tidak punya pensiun. Belum lagi punya pendapatan yang lain. Nah, pertanyaan saya anggota dewan, mereka ada. Kenapa? Ini masalah politik. Tidak akan mungkin. Pikir betul-betul. Sehingga saya bilang, kalau dia independen itu malah bisa sudah berita di mana-mana di Solo. Kalau orang mau perlu sesuatu, ada tornya tim. Tim itu tidak akan dibubarkan, tetap malah menjadi pengawal. Jadi nanti kalau Ribu Ratu, Pak Lup, Pak Pasaka, Agami, Resma, datang ingat sekali. Bahkan kalau ada keperluan pembangunan, saya Bapak bisa tolong berikan kami. Tidak perlu melalui anggota dewan, tidak perlu melalui partai. Bapak mereka masuk ke rumah jabatan, saya dan Pak Saka. Saya yakin Tuan Leo mendengar itu punya niat baik. Datang, omong, lebih enak. Jadi kemarin mereka omong tadi padu belum. Buktinya partai-partai di samping itu orang.